guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryana, saya dari kelas Malam Manajemen A dari Universitas Dian Nusantara. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial yang merupakan tugas besar 2 dari Bapak Muhammad Ehsan Eskom selaku dosen pengantar bisnis. Nah, langsung saja ke pembahasannya ya guys. Pembahasan kali ini mengenai etika bisnis. Lalu, apakah definisi dari etika bisnis itu sendiri? Definisinya adalah seperti teman-teman ketahui, etika mengandung arti adat, istiadat, kebiasaan, sifat, tingkah laku, aturan atau batasan. Sedangkan bisnis mencakup usaha yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan memperoleh laba dan profit. Jadi kesimpulan dari etika bisnis adalah aturan-aturan dengan tindakan yang bersumber dari aturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Contoh etika bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan antara bisnis dan konsumen, suka digunakan promosi yang menyesatkan atau bahkan menipu konsumen. Promosi untuk barang yang membahayakan kesehatan masyarakat seperti alkohol dan rokok. Ada pula seperti ada perusahaan besar mencoba menekan perusahaan kecil atau menekan pihak pemasok agar mau menekan harga. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi, pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan: mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan masih banyak lainnya terkait manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan social responsibility yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini menyangkut masalah polusi, kontaminasi, zat yang merusak udara, air, dan tanah. Hal ini disebabkan oleh gas buangan knalpot motor, mobil, industri, dan semua ini dapat mengotori udara dan menyebabkan hujan asam yang dapat merusak hutan. Kedua, bertanggung jawab terhadap konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan hak konsumen, seperti hak untuk aman, hak untuk memberitahu, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Dengan memperhatikan hak-hak konsumen ini, maka akan dapat dicegah munculnya gejala consumerism, yaitu gejala action, demonstrasi, dan perusahaan yang akan dilancarkan oleh konsumen karena perlakuan produsen yang tidak baik terhadap konsumen. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap investor. Para investor juga memperhatikan masalah etika dan tanggung jawab dari perusahaan di mana mereka melakukan investasi. Investor pasti tidak senang dengan pemimpinnya atau pemimpin perusahaan melakukan manipulasi dalam pembukuan bisnis sehingga merugikan investor. Yang keempat, tanggung jawab terhadap karyawan. Para pengusaha mulai hati-hati dalam merekrut karyawan, melatih dan menaikkan pangkat karyawannya agar selalu
jawab sosial perusahaan. Alur kriteria tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ekonomi yang dimaksud adalah keuntungan finansial. Pandangan ini mengatakan bahwa perusahaan harus dioperasikan dengan berbasis laba dengan misi tunggalnya, yaitu meningkatkan keuntungan selama berada dalam batas peraturan pemerintah. 2. Tanggung jawab legal. Tanggung jawab ini didefinisikan sebagai apa yang dianggap penting oleh masyarakat sehubungan dengan perilaku perusahaan yang layak. 3. Tanggung jawab etika adalah kebijakan dan keputusan perusahaan yang didasarkan pada keadilan yang bebas dan tidak memihak, menghormati hak-hak individu, serta memberikan perlakuan berbeda untuk kasus yang berbeda yang menyangkut tujuan perusahaan. 4. Tanggung jawab sukarela atau diskresioner adalah kebijakan perusahaan dalam tindakan sosial yang murni sukarela, yang didasarkan pada keinginan perusahaan untuk memberi kontribusi sosial yang tidak memiliki kepentingan timbal balik secara langsung. Kegiatan tanggung jawab sukarela meliputi kontribusi aman yang dilakukan perusahaan dan tidak melibatkan imbalan secara langsung. Namun secara tidak langsung, kegiatan ini akan membantu untuk membangun atau menciptakan citra perusahaan. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Dan sekaligus sebagai penutup di pertemuan kali ini, saya pastikan teman-teman semua paham atas apa yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.